Beginilah tangis Wadison di depan jenazah sang istri Petri yang diduga kasus perampokan disertai pembunuhan di perumahan Puri Anggrek, Kecamatan Walantaka, Kota Serang pada Minggu dini hari. Namun siapa sangka tangis Wadison adalah sandiwara. Polisi menangkap Wadison, suami dari korban, pada Selasa malam di kediamannya atas pengakuan tersangka kepada keluarga bahwa dirinya sendirilah yang membunuh sang istri. Polisi pun langsung membawa tersangka ke Polresta Serang Kota. Dugaan awal pelaku tega membunuh korban lantaran emosi dituduh berselingkuh. Hingga kini polisi masih mendalami keterangan pelaku. Pak, Nanti dikonversi. kalau pelaku ditangkap benar? Sudah benar. Kapan ditangkap, Pak? Tadi malam. Tadi malam. Ya. Untuk motif dan saat ini Nanti kita konversi. menyerahkan diri atau ditangkap, Pak? Enggak ditangkap. Nanti kita konversi ya. Peristiwa pembunuhan terjadi di Kota Serang, Banten pada Minggu dini hari. Warga perumahan Puri Anggrek, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten digegerkan dengan dugaan perampokan saat dua anak korban teriak minta tolong keluar rumah. Ditemukan pasangan suami istri dalam kondisi terikat. Korban suami berinisial W di dalam karung terikat tidak sadarkan diri, sementara istri berinisial P tewas dalam kondisi tangan terikat ke belakang. Dari Serang, Banten, Maisa Apriandi, iNews melaporkan. Laga Timnas Indonesia kontra Cina merampungkan babak pertama. Sementara skuad Garuda unggul 1-0 lewat eksekusi penalti oleh Romeni. Seekor sapi kurban seberat 850 kg terjeblos ke dalam bak saluran air di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat hingga disembelih di tempat. Laga Timnas Indonesia kontra Cina merampungkan babak pertama. Untuk sementara, skuad Garuda unggul 1-0 lewat eksekusi penalti oleh Romeni. Bersama saya Aulia Wardani, inilah iNews Malam selengkapnya. Laga Timnas Indonesia kontra Cina merampungkan babak pertama. Untuk sementara, skuad Garuda unggul 1-0 lewat eksekusi penalti oleh Romeni. Sepanjang 45 menit pertama, Timnas Indonesia mampu mengendalikan permainan. Sejumlah peluang tercipta, termasuk 3 peluang bersih yang dimiliki oleh Romeni. Namun Romeni gagal menjaringkan bola baik karena akurasi tembakan maupun kesigapan kiper lawan. Menit ke-44 wasit Rustam Lutfulin menunjuk titik putih setelah Ricky Kambuaya dilanggar Yang Zhexiang di kotak penalti. Romeni sukses menjalankan tugas sebagai algojo sekaligus membawa Indonesia unggul 1-0 di akhir babak pertama. Timnas Indonesia mengemban misi wajib menang untuk mengamankan posisi di 4 besar klasemen sementara grup C sekaligus memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff. Sangat tenang, pemain berusia 24 tahun, pemain yang berpaspor, pemain yang kemudian mencetak sejarah 3 pertandingan, 3 gol. Pemirsa, supporter Indonesia antusias untuk mendukung skuad Garuda yang akan menghadapi Cina pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pendukung bernyanyi sambil menyalakan suar sebagai tanda mereka siap menjadi pemain ke-12 bagi Timnas Indonesia.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyaksikan secara langsung laga penuntut Timnas Indonesia melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di GBK. Prabowo tiba di Stadion GBK Jakarta sekitar pukul 20.19 waktu Indonesia Barat. Presiden didampingi Seskap Teddy Indrawijaya dan pengawalan ketat dari Pas Pampres. Prabowo nampak menggunakan jersey Timnas Indonesia berwarna merah berbalut jaket berwarna putih disambut langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ditemani sejumlah pejabat, Presiden Prabowo menyaksikan langsung laga penentu Timnas Indonesia melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion GBK Jakarta. Sejauh ini Garuda telah mengumpulkan 9 poin dari 8 pertandingan dan kini menempati posisi keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan untuk mengetahui bagaimana keramaian pendukung Timnas, kita telah terhubung dengan rekan Diandra Mugni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selamat malam Diandra, seperti apa jalannya pertandingan dan keseruan yang ada di sana? Baik, selamat malam Aulia dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di pintu kuning Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana saat ini di sekitar saya memang cukup sepi karena mayoritas para supporter ini masih berada di dalam, mengingat saat ini pertandingan sudah memasuki babak kedua, di mana apabila kita ulas kembali sedikit soal pertandingan malam hari ini di babak pertama, tepatnya di akhir babak pertama sekitar di menit ke-45, akhirnya ada satu gol yang tercetak oleh Romeni melalui eksekusi penalti. Kemudian penalti tadi sebetulnya juga dilakukan karena Kambuaya atau Ricky Kambuaya ini dijegal pemain Cina Sesiang di kotak penalti yang membuahkan penalti untuk Indonesia di menit ke-45 akhirnya. Kemudian saat ini juga apabila kita dengar, Aulia dan juga pemirsa, ini riuh penonton di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno, terus terdengar dukungan bagi Timnas Indonesia. Ini juga terus terdengar antusiasme para penonton juga sangat luar biasa sejak sore hari tadi, di mana mereka walaupun pertandingan baru saja dimulai sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, namun mereka sudah datang sejak siang hari. Kemudian juga semakin sore, semakin malam mereka semakin ramai berbondong-bondong datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyaksikan pertandingan atau laga kandang terakhir di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilaksanakan di Indonesia. Dan untuk pengamanan sendiri, ini ada sebanyak 3.270 personel gabungan yang diturunkan untuk mengamankan jalannya pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana ribuan personel tersebut diturunkan dari beberapa unit, yaitu mulai dari TNI, Polri, dan juga Pemda atau pemerintah daerah Provinsi Jakarta. Sementara itu, untuk supporter Timnas Indonesia dan supporter Timnas Cina ini juga sangat ramai. Tidak hanya supporter saja, pada malam hari ini juga turut datang sejumlah pejabat seperti Presiden RI, Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir, lalu juga didampingi beberapa Menteri Kabinet Merah Putih. Tadi kami melihat ada Menteri Perumahan Rakyat Marwarar Sirait, kemudian juga ada Seskap Teddy Indrawijaya, lalu juga ada Ketua DPD RI Sultan Batugana dan beberapa jajaran pejabat lainnya. Dan untuk sementara kembali ke studio, Aulia, kita akan terus menantikan bagaimana jalannya pertandingan hingga malam ini. Baik, terima kasih Diandra melaporkan langsung dari Stadion GBK, dan semoga Timnas Indonesia dapat meraih hasil terbaik dan menang pada malam hari ini. Terima kasih Diandra, selamat bertugas kembali.
Selanjutnya pemirsa, Timnas Indonesia bersiap hadapi ujian berat saat menjamu Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sepanjang pertemuan kedua tim di berbagai kompetisi, Indonesia baru menang 3 kali, sementara Cina 15 kali. Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melakoni duel ini, tim Garuda dibayangi kutukan 38 tahun tidak pernah menang. Dari 22 kali pertemuan di seluruh ajang, Timnas Indonesia hanya 3 kali menang, sementara Cina mendominasi dengan 15 kali kemenangan. Kekalahan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober tahun lalu menjadi bukti terbaru superioritas Cina. Bahkan dalam 5 pertemuan terakhir kedua kubu, Indonesia tidak pernah menang. Indonesia hanya sekali imbang dan sisanya kalah. Dalam pertemuan di Piala Asia 2004, The Dragons menang telak atas skuad Garuda 5 gol tanpa balas. Menghadapi Cina kembali, Indonesia punya bekal bagus. Dari 5 pertandingan terakhir, Jay Itzens dan kawan-kawan berhasil menang atas Arab Saudi dan Bahrain. Kedua kemenangan diraih saat laga dimainkan di GBK. Sementara Cina pada 5 pertandingan terakhir hanya menang 1 kali, yakni saat lawan Indonesia. 4 pertandingan setelahnya menelan kekalahan, termasuk melawan Arab Saudi dan Australia. Catatan minor atas Cina menjadi alarm bagi skuad Patrick Kluivert. Namun bermain di kandang sendiri dengan dukungan supporter menjadi suntikan motivasi luar biasa. Laga melawan Cina tidak hanya sekedar laga untuk menjaga harapan agar bisa tampil di pentas dunia, tetapi juga pembuktian Timnas Indonesia sedang berkembang. Anda kembali di Anyus Malam, pemirsa. Sebuah kendaraan SUV menabrak mobil yang tengah menepi di bahu Jalan Raya Ahmad Atna Wijaya, Kota Bogor, Jawa Barat. Terekam kamera CCTV Kamis pagi. Akibatnya 1 orang pengemudi meninggal dunia usai terpental jauh. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik mobil yang tengah menepi di bahu Jalan Ahmad Atna Wijaya, Kota Bogor, Jawa Barat, mendadak ditabrak kendaraan SUV dari arah belakang Kamis pagi. Akibatnya, korban tewas di tempat usai terpental jauh dan membentur aspal. Awalnya korban diketahui menepikan mobil untuk mengecek kondisi bannya. Nahas maut justru menjemputnya setelah dihantam mobil SUV yang datang dari arah Panduraya menuju Warung Jambu. Sementara hasil olah TKP unit Gakum Polresta Bogor, penyebab kecelakaan diduga supir SUV mengalami microslip sehingga gagal konsentrasinya saat berkendara. Keluar dari kendaraan mengecek ban. Kemudian datang kendaraan dari arah Taman Coret-Coret ke arah Warung Jambu, menghantam kendaraan Selona bagian belakang, kemudian menabrak pengemudi. Pengemudi terpental ke badan jalan sekitar 15 meter. Akibat dari kejadian tersebut, pengemudi mengalami luka-luka dan meninggal di TKP. Usai olah TKP, bangkai kendaraan yang ringsek langsung dievakuasi ke unit PJR Ciawi. Sementara jenazah korban dibawa ke rumah sakit PMI untuk diserahkan ke pihak keluarga. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. 2 bulan menjadi target operasi polisi, seorang bandar narkoba ditangkap tim khusus narkoba Polda Sumbar di sebuah rumah kontrakan. Sebanyak 11 paket narkotika jenis sabu diamankan oleh petugas. Inilah penggerebekan yang dilakukan tim khusus narkoba Polda Sumatera Selatan di sebuah rumah kontrakan di Kota Padang, Sumatera Barat. Di balik plafon loteng rumah tersembunyi sebuah ruangan rahasia yang disulap menjadi tempat pesta narkoba. Petugas dibuat terkejut saat menemukan 11 paket sabu dalam berbagai ukuran yang disimpan rapi di dalam kotak speaker.
Barang haram itu disembunyikan pelaku di sudut tersembunyi ruangan guna mengelabui polisi. Pelaku yang diketahui bernama Nofri merupakan residivis bandar narkoba yang sudah 2 bulan menjadi target operasi polisi, tak bisa mengelak saat petugas menemukan barang bukti. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat telah mengamankan 1 orang laki-laki berinisial NN, usia 40 tahun. Kami melakukan penggeledahan di sebuah rumah dan ditemukan NN dan ditemukan barang bukti berupa sabu. Dari bersangkutan kami menyita 11 paket sabu yang disimpan dalam speaker warna hitam. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebuah gudang tiner di Komplek Pergudangan Kalianak 54 Kota Surabaya Kamis sore terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dan akibatnya 1 orang terluka terkena drum yang terlempar karena meletus. Inilah video amatir yang merekam detik-detik terjadinya kebakaran yang memicu ledakan di sebuah gedung tiner di Komplek Pergudangan Kalianak 55, Kota Surabaya, Kamis siang. Ledakan hingga kepulan asap membuat atap gudang ambruk dan memicu api cepat membesar. Sementara di dalam gudang terdapat puluhan drum berisi tiner dan bahan mudah terbakar lainnya. Petugas pemadam langsung melokalisir api agar tidak merembet ke gudang sebelah. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik yang menjadi percikan api lalu membakar tiner yang mudah terbakar. 1 orang korban yang merupakan pemilik gudang terluka karena ledakan dari drum tiner yang meledak dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Jadi kita upayakan percepatan penanganan, jangan sampai ibaratnya ada ledakan-ledakan karena masih banyak drum di dalam yang belum terbakar, belum meledak. Jadi kita dinginkan agar tidak meledak. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian oleh 10 unit pemadam kebakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian motor di kos-kosan Kota Padang diringkus tim Klewang saat Reskrim Polresta Padang. Tak hanya mencuri kendaraan roda 2, pelaku juga spesialis mencuri telepon genggam yang tertinggal di jok sepeda motor. Dalam rekaman CCTV di sebuah kos-kosan di daerah Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, tampak pelaku mengintai sepeda motor yang berada di depan halaman kos dengan kunci motor yang masih menempel. Dalam hitungan detik, pelaku dengan cepat melancarkan aksinya melarikan motor tersebut. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang langsung bergerak cepat dan berhasil mendapatkan identitas dan keberadaan pelaku yang terpantau di daerah Batang Arau, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Pelaku bernama Ihsan ditangkap polisi bersama 1 unit sepeda motor hasil curiannya. Di modus yang bersangkutan ini itu selain sepeda motor yang dapat diambilnya itu mengintai barang-barang yang disimpan para korban di dalam jok sepeda motor. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Dukungan program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto, ratusan petani di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara melakukan penanaman padi serentak seluas 866 hektar. Penanaman padi serentak dipusatkan di Desa Lawasa Jaya, Kecamatan Saweri Gading. Selain kegiatan penanaman padi, para petani juga mendapatkan sejumlah bantuan, yakni 39 ton bibit padi unggul jenis Inpari 42 dan berbagai peralatan serta mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas sawah. Kegiatan ini menunjukkan semangat kolaborasi dan komitmen petani dalam menjaga ketahanan pangan daerah.
mendukung ketahanan pangan yang menjadi cita-cita dari Bapak Presiden Prabowo dan Gibran. Insya Allah kami akan selalu bersinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menciptakan swasembada beras di Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko buka suara perihal pertemuannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Dasko menyebut dalam pertemuan itu dirinya hanya bersilaturahmi dan sekaligus menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto untuk Megawati. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga merupakan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri di Menteng, Jakarta. Pertemuan hangat tersebut diunggah melalui akun media sosial Instagram miliknya. Adapun dalam unggahan terlihat Dasko Prasetyo Hadi duduk bersama Megawati serta dengan beberapa elit PDI Perjuangan, Puan Maharani, Said Abdullah, dan Yasona Lauli. Politisi Partai Gerindra itu mengaku bahwa dirinya banyak mendapatkan petunjuk dan wejangan dari Megawati mengenai nilai-nilai Hari Pancasila. Ia juga menyebut membawakan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto, namun saat ditanya perihal isi pesan tersebut, dirinya enggan untuk mengungkapkannya. Pasalnya pesan dari Presiden Prabowo bersifat rahasia. Ya, kami kebetulan dengan Mensesnek itu bersilaturahmi kepada Presiden kelima Republik Indonesia, dan dalam silaturahmi itu kami juga banyak mendapatkan petunjuk, petua dan wejangan dari Ibu Megawati, dan juga ada beberapa pesan yang tentunya akan disampaikan kepada Pak Prabowo, demikian. Apa yang jadi concern petuanya dari Ibu Mega, Bang? Ya, masih kembali ke nilai-nilai hari lahir Pancasila dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945, kira-kira itu yang dibicarakan. Ini kedekatan Gerindra sama PDIP ini membawa PDIP akan masuk juga ke kabinet? Saya rasa itu kan pertanyaan yang selalu disampaikan ketika kami bersilaturahmi dengan teman-teman dari PDI ataupun sebaliknya, bahwa kami perlu sampaikan bahwa dalam silaturahmi itu belum ada pembahasan-pembahasan tentang hal tersebut dan kami tidak bahas. Ya kami memang diutus menyampaikan beberapa hal dan pesan sudah disampaikan, dan kami juga membawa pesanan balik dari Ibu Mega ke Pak Prabowo, demikian. Pesan apa yang Pak Prabowo mau disampaikan sama Bang Dasko kepada Bu Mega, Bang? Pesan itu nggak boleh disampaikan dong di sini. Dan pemirsa, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Surat itu dikirimkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI tanggal 26 Mei 2025 lalu. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua MPR dan Ketua DPR. Permohonan dalam surat itu adalah meminta kepada DPR dan MPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran. Namun pimpinan DPR mengaku belum menerima surat tersebut.